Beberapa teman kita pasti ada yang pada masa kejayaannya menjadi yang paling pintar di kelas kita. Setiap kali duduk sebangku dengannya, ketika pulang, otak akan dipenuhi dengan ide-ide cemerlang. Namun setelah lama waktu berlalu, dia berubah menjadi seseorang yang sepenuhnya berbeda dari yang kita kenal. Ada salah satu film yang mengangkat masalah serupa, yaitu The Social Dilemma. Actually, if you can put that thing away for like a whole week, I will buy you a new screen. Dalam film The Social Dilemma, seorang tokoh bernama Ben digambarkan sebagai seorang remaja biasa. Dia bukan anak yang nakal, bukan juga anak yang goblok. Namun setelah lama waktu berjalan, Ben perlahan-lahan berubah. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama dia jadi kecanduan notifikasi, susah lepas dari HP, dan bahkan saking parahnya hubungan Ben dengan orang-orang terdekatnya menjadi berantakan. Keluarganya frustasi, temannya menjauh, tapi dia sendiri tidak mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Pasti di antara kita punya teman yang seperti Ben, atau mungkin justru kita yang seperti Ben. Selain alur yang berkesan nyata dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari, film ini juga menampilkan barisan narasumber yang kredibel, terdiri dari mantan insinyur, desainer, dan eksekutif dari perusahaan teknologi raksasa. A lot of people think, oh, well, Google's just a search box, and Facebook's just a place to see what my friends are doing. Services on the internet that we think of as free, but they're not free. They're paid for by advertisers. Why do advertisers pay those companies? Tristan Harris yang pernah menjabat sebagai Google Design Artistic berpendapat bahwa teknologi tidak hanya sekedar alat, melainkan lingkungan yang aktif mengendalikan perilaku, sikap, dan keyakinan manusia. I want you to imagine walking into a room, control room with a bunch of people, 100 people hunched over at desks with little dials, and that control room will shape the thoughts and feelings of 1 billion people. This might sound like science fiction, but this actually exists. Ada pula Justin Rosenstein yang menggambarkan notifikasi like sebagai kilatan kesenangan semu untuk memicu pelepasan dopamin di otak dan membuat pengguna terus kembali mencari validasi. Hal ini sejalan dengan teori neuroplastisitas, di mana otak dapat berubah sebagai akibat dari lingkungan. Jadi konco-konco, lenggah sing kepenak yo, kene tak jelasno. Film ini sebenarnya menjelaskan secara jelas bagaimana otak kita yang pada mulanya memiliki pengetahuan dan pandangan yang luas, namun harus menyempit dikarenakan pengaruh media sosial. Di dalam film ada namanya Voodoo Doll, yaitu avatar digital, dan si Ben ada di dalam ruang kontrol 3 AI, engagement, growth, dan advertising. Pada mulanya avatar Ben ini kaku layaknya manekin, namun seiring berjalannya waktu dan semakin sering Ben membuka HP, avatarnya semakin mudah diprediksi. Hal ini yang akan mempengaruhi pemikiran Ben secara perlahan-lahan. Karena Ben yang mulai kecanduan, ibunya menantang taruhan dengan Ben untuk puasa tanpa HP selama seminggu. Actually, if you can put that thing away for like a whole week, I will buy you a new screen. My screen's completely shattered. Thanks, Cass. Ben menerimanya, tapi tidak dengan HP-nya. Di balik layar, 3 AI di ruang kontrol panik karena metrik engagement Ben turun. Dan akhirnya AI Growth punya ide licik, yaitu mengirimkan notifikasi tentang mantan pacarnya yang baru saja jalan dengan orang lain atau ada aktivitas baru. Seperti yang dikatakan Justin Rosenstein, notifikasi itu adalah pancingan dopamin. Hanya mendengar bunyi ding atau melihat layar menyala, dopamin langsung melonjak drastis, seakan-akan otak dibajak. Terjadilah sebuah fenomena bernama dopamin hijacking, yaitu ketika sistem imbalan di otak dibajak oleh stimulasi digital instan seperti notifikasi tadi yang melepaskan dopamin secara berlebihan. Hal inilah yang membuat kita gampang terdistraksi karena notifikasi itu sendiri dibuat untuk memicu dopamin secara drastis. Pelepasan dopamin secara berlebihan juga akan memicu dampak yang lebih buruk jika tidak segera dihentikan. Adegan ketika Ben begadang di tengah malam hanya untuk scrolling tanpa henti di tempat tidur, padahal dia tahu besok harus sekolah. Karena Ben tidak segera menghentikan fenomena dopamin hijacking, hal tersebut secara tidak langsung akan melemahkan prefrontal cortex.
Logikanya, prefrontal cortex tahu kalau dirinya butuh tidur. Tapi karena bagian itu telah dilemahkan oleh kebutuhan akan validasi instan dan stimulus visual, dia jadi kehilangan kendali impuls. Emosi dan rasa penasaran murninya yang didorong oleh algoritma mengalahkan rasionalitasnya. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Adele Diamond, functions is kind of an umbrella term for a family of mental abilities that you need when going on automatic or relying on instinct or intuition would be a bad idea. So it's when you have to concentrate and pay attention and not do what comes naturally, but instead do what's needed at that moment. Inti dari teori ini adalah fungsi eksekutif merupakan seperangkat kemampuan mental yang sangat penting yang terletak di korteks prefrontal otak. Ini mencakup kontrol diri, fokus, memori kerja, dan fleksibilitas kognitif. Makanya Ben terlihat seperti zombie yang tidak bisa lepas dari layar. Karena perlahan-lahan bagian prefrontal korteksnya mulai melemah. Jika hal ini dibiarkan, maka seorang manusia akan menjadi malas berpikir secara analitis. Secara tidak sadar, ia menyerahkan proses berpikir atau mencari tahu sebuah kebenaran sepenuhnya kepada teknologi. Momen ketika Ben mulai menonton video-video gerakan radikal fiktif atau extreme center, algoritma akan terus memutar video selanjutnya secara otomatis. Secara tidak sadar, Ben mengalami cognitive offloading, yaitu kecenderungan manusia untuk menggunakan alat supaya mengurangi beban berpikirnya. Ben tidak mengecek fakta atau opini penyeimbangnya. Dia membiarkan algoritma AI yang memilihkan informasi untuk otaknya. Akibatnya, daya kritis Ben lumpuh dan otaknya menjadi pasif menerima propaganda tersebut sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Teori dari Daniel Kahneman juga melandasi hal ini, yang salah satu teorinya bernama dual process teori, di mana otak bekerja dengan dua sistem. Sistem pertama, cepat, otomatis, intuitif, dan tanpa usaha. Sistem kedua, lambat, analitis, logis, dan butuh usaha sadar. Penelitian dari Ophir Turrell tahun 2014 di California State University menguji otak pengguna Facebook dan menunjukkan bahwa pengguna berat media sosial memiliki kecenderungan melakukan tindakan yang bersifat spontan, alih-alih mencerna dan memahami suatu kejadian sebelum bertindak. Ben juga mengalami hal yang sama. Bagian otak yang seharusnya digunakan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak harus melemah karena Ben menyerahkan beban berpikirnya ke sebuah mesin pencari. Dan kebiasaan inilah yang membuat kita seakan-akan menjadi bodoh karena tanpa kita sadari kita menyerahkannya ke sebuah mesin ataupun alat. Hal ini juga yang akan memicu reaksi berikutnya yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Dan ini terjadi ketika algoritma mengurung pengguna dalam sebuah gelembung informasi, di mana mereka cuma dikasih lihat konten yang sesuai sama pandangan atau ketertarikan awal mereka. Lama-lama hal ini memicu radikalisasi karena dunia seolah-olah cuma punya satu pandangan. Di film, Ben yang sudah terpapar terus-menerus dengan konten Extreme Center akhirnya turun ke jalan dan ikut demo atau kerusuhan yang pada akhirnya tertangkap bersama kakaknya, Cassandra. Hal ini didukung oleh seorang ilmuwan politik bernama Elizabeth Noel Neumann. Dia menemukan sebuah teori bernama Spiral of Silence, di mana dalam sebuah kelompok atau masyarakat individu cenderung menyembunyikan pendapatnya jika mereka merasa pendapat tersebut adalah pendapat minoritas. Hal ini disebabkan oleh rasa takut akan isolasi sosial. Akibatnya, pendapat yang dianggap mayoritas akan terdengar semakin keras, sementara pendapat minoritas akan semakin tenggelam dalam keheningan dan menciptakan sebuah spiral. Runtutan reaksi tersebutlah yang membuat Ben dan teman-teman kita bisa berubah tanpa mereka sadari.
yang dahulunya pernah menjadi juara kelas berturut-turut, sekarang menjadi entah bagaimanalah nasibnya itu. Namun, semua runtutan reaksi tersebut berlandaskan pada teori neuroplastisitas, di mana teori ini menjelaskan kemampuan otak untuk berubah, beradaptasi, dan membentuk ulang koneksi antar sel saraf sepanjang hidup kita sebagai respon terhadap pengalaman, kebiasaan, dan lingkungan yang kita hadapi. Otak itu bukan seperti komputer yang spesifikasinya itu-itu saja, tapi lebih seperti tanah liat yang bentuknya berubah tergantung siapa yang membentuknya dan bagaimana caranya. Ingat dengan Voodoo Doll, di mana ia memiliki 3 AI di ruang kontrol. Ini adalah metafora sempurna dari teori ini, di mana kebiasaan Ben di dunia maya perlahan mengubah sirkuit di otaknya di dunia nyata, yang membuatnya kehilangan kontrol diri seutuhnya dan perilakunya susah dibentuk oleh sistem. Keempat proses tadi adalah serangkaian bagaimana teknologi secara sistematis mengeksploitasi prinsip neuroplastisitas untuk membentuk ulang otak kita ke arah yang mungkin tidak kita inginkan. Prosesnya pelan-pelan tapi pasti. Coba lihat dirimu sendiri, apakah sistem yang mengontrolmu atau kamu yang mengontrol sistemnya? Sudahkah kamu sadar? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.